Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang human capital. Nah, di pembahasan kali ini ada dua poin besar yang saya sampaikan. Yang pertama, pengertian dari human capital dan peran dari human capital dalam keberhasilan perusahaan dan cara meningkatkan human capital itu. Yang pertama, pengertian dari human capital. Human capital adalah sumber daya manusia atau karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Human capital terdiri dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, human capital ini memiliki peran yang besar dalam keberhasilan perusahaan. Nah, peran dari human capital ini yang saya pahami itu ada dua. Yang pertama itu sebagai kunci keunggulan organisasi dan hubungan kompetensi karyawan dengan human capitalnya. Yang pertama itu sebagai kunci, human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Ini juga terdiri dari tiga. Yang pertama aset finansial, itu yang berupa uang tunai. Terus ada aset fisik, terdiri dari gedung, tanah, dan lain-lain. Yang ketiga ada aset tak berwujud, yang contohnya pelanggan, modal organisasi, dan lain-lain. Yang kedua ini peran dari human capital, hubungan kompetensi karyawan. Di sini juga ada tiga kompetensi yang harus atau sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi yang diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Menurut pemahaman saya itu terdiri dari 5B, yaitu buy, membeli atau mengganti SDM yang lama dengan yang baru yang memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build, membangun. Sistem dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga itu borrow atau meminjam. Ini penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain baru. Yang keempat, bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima itu bind atau mengikat karyawan jangan sampai keluar. Itu merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Mungkin itu peran human capital, peran dari human capital itu ya. Nah, pentingnya human capital ini bagi perusahaan terletak pada kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Karyawan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan target. Jika human capital diabaikan, maka perusahaan dapat mengalami penurunan produktivitas, kualitas, dan kinerja perusahaan. Contohnya Google dan Apple terkenal karena berhasil mengelola human capital mereka dengan baik. Pelatihan dan pengembangan karyawan ini salah satu kebijakan dalam meningkatkan human capital terhadap karyawan. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa human capital ini bisa meningkat karena yang pertama memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kedua menawarkan kebijakan insentif dan benefit yang memadai, yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Karyawan akan merasa dihargai, termotivasi, dan terus berkembang dalam berkinerja yang lebih baik. Human capital itu ya tadi udah dijelaskan, sumber daya manusia yang sangat penting bagi perusahaan. Dan dalam kesuksesan perusahaan, human capital memiliki peran yang sangat besar. Perusahaan harus melakukan pengelolaan human capital dengan baik dan mengembangkan atau memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan.
Itulah penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk menonton video saya, like, share, and subscribe guys. See you next the video.